Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas pendidikan biologi B 2019. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai metode penelitian kualitatif. Nah, apa sih metode penelitian kualitatif itu? Dan apa yang membedakannya dengan metode penelitian yang lainnya? Penasaran kan? Kalau begitu, simak materinya baik-baik ya. Semangat! Oh iya, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Aulia Aji Kusuma-Dewi, NIM 080. Anggota yang kedua, yaitu Natasha Amelia Fahma, NIM 084. Anggota yang ketiga, yaitu Putri Andini dengan NIM 088. Dan anggota yang keempat, yaitu Yofi Twistwada Oktonia, NIM 094. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai penelitian kualitatif, gambaran umum dari penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengambilan sampelnya. Sumber data dilakukan secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Lalu, untuk menganalisis datanya, bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif akan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selanjutnya, karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, ada tujuan untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya dengan cara partisipan observating, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Untuk instrumen penelitiannya, peneliti sebagai instrumen kunci. Datanya berupa deskriptif kualitatif. Sampelnya kecil, tidak representatif, purposif, snowball, berkembang selama proses penelitian. Untuk analisisnya, analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya menggunakan proses reduction, display, dan conclusion. Hubungan dengan informannya yaitu empati, akrab agar memperoleh pemahaman yang mendalam, jangka lama, sampai menemukan hipotesis atau teori. Yang terakhir ada usulan desain yang singkat, umum, bersifat sementara, literatur yang digunakan tidak menjadi acuan utama, masalah bersifat sementara, dan tidak dirumuskan hipotesis. Kemudian, aksioma atau pandangan dasar penelitian kualitatif. Yang pertama ada sifat realitas. Realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak, tetapi sampai di balik yang tampak tersebut. Yang kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Yang ketiga, hubungan antar variabel. Variabel dalam penelitian kualitatif saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Yang keempat, kemungkinan generalisasi. Generalisasi dalam penelitian kualitatif memiliki maksud bahwa hasil penelitian kualitatif dapat diterapkan di tempat lain yang mana kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Yang kelima, ada peranan nilai. Dalam pengumpulan data, terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Kemudian, penelitian kualitatif digunakan bila masalah penelitian belum jelas, bila tujuan penelitian adalah untuk memahami makna di balik data yang nampak, bila tujuan penelitian untuk memahami interaksi sosial, bila tujuan penelitian untuk mengembangkan teori, dan bila fokus penelitian terkait dengan sejarah perkembangan. Selanjutnya, proses penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat induktif, berangkat dari pengamatan yang mendetail, konkret pada empirical social reality, sehingga terbangun grounded theory, selanjutnya berkembang menjadi substantive theory, middle range theory, formal theory, dan akhirnya menjadi theoretical framework. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait sistematika. Yang pertama yakni penulisan judul. Judul tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti. Judul dalam proposal bersifat sementara dan berkembang saat di lapangan. Judul dalam laporan hasil penelitian tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Diperhatikan dalam latar belakang masalah, yakni perlunya dikemukakan situasi sosial yang terjadi, dikaitkan dengan teori, melihat kesenjangan antara teori dan situasi sosial, serta peneliti harus menjelaskan logika yang digunakan untuk mencari makna di balik peristiwa secara induktif.
Selanjutnya, fokus penelitian. Asumsi gejala sosial bersifat menyeluruh, tidak menetapkan, hanya berlandaskan variabel, ditentukan dari keseluruhan situasi sosial dengan memperhatikan tempat, pelaku, dan aktivitas. Serta, rumusan masalah dapat ditentukan setelah fokus penelitian sudah ditentukan. Selanjutnya yakni tujuan penelitian, yaitu berupa sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, manfaat. Pada bagian ini ditunjukkan manfaat atau pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian berbanding terbalik dengan data. Pemanfaatan teori yang telah ada sebagai penjelas untuk memunculkan teori baru penelitian. Landasan teori pada bab 2 ditulis berdasarkan data yang ditemukan melalui proses penelitian atau proses induktif. Yang terakhir, dapat melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas terkait metode penelitian. Yang pertama yakni pendekatan dan jenis penelitian. Pada pendekatan dan jenis penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti peneliti mengemukakan alasan singkat pendekatan yang digunakan. Peneliti mengemukakan jenis penelitian, etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, partisipatoris, penelitian tindakan atau penelitian kelas. Yang kedua, yakni kehadiran peneliti. Yang harus diperhatikan yakni peneliti sebagai aktor dan pengumpul data. Kehadiran peneliti dituliskan secara eksplisit. Peneliti dijelaskan sebagai pengamat partisipan atau pengamat penuh. Yang terakhir, perlu dijelaskan status peneliti diketahui atau tidak oleh informan. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penjabaran lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Serta peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Selanjutnya, sumber data. Sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan. Sumber data lainnya berupa data tertulis atau foto. Prosedur pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, observasi mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah F, yaitu analisis data. Menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh tadi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Kemudian, analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, dan melakukan sintesa. Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan oleh Mills dan Haberman. Mills dan Haberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi data reduction, data display, dan conclusion. Langkah-langkah analisis data ditujukan pada gambar yang telah disajikan. Mereduksi data yang dimaksudkan adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting dan pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian, maka data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian, mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, atau chart. Bila pola yang telah ditemukan didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah akan menjadi pola yang baku yang selanjutnya, yang akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. Langkah ketiga adalah conclusion. Dalam penelitian ini adalah dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. G. Pengecekan keabsahan temuan. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan atau validitas dan keandalan atau reliabilitas, serta ada derajat kepercayaan keabsahan data atau disebut kredibilitas data. Teknik pengecekan keabsahan ini meliputi Teknik pengecekan keabsahan data meliputi yang pertama adalah keikutsertaan yang diperpanjang.
peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi juga memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Yang kedua adalah pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur di dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi, kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pengecekan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil sementara yang telah diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan tujuan membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujurannya. Selain itu, pada diskusi ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk dimulainya menjajaki atau menguji hipotesis yang muncul pada pemikiran peneliti. Yang kelima adalah kecukupan referensial. Kecukupan referensial ini adalah sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan sebagai alternatif jika berhalangan tidak ada tab atau alat elektronik untuk merekam sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah kajian kasus negatif. Teknik analisis kasus negatif ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan contoh dan kasus tentang paradigma belajar dan mengajar yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Yang terakhir adalah pengecekan anggota. Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam hal pemeriksaan derajat kepercayaan. Data yang dicek oleh anggota adalah data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. Metode selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan serta koherensi antara suatu bagian dengan bagian yang lain. Rancangan outline daftar isi. Isi dan sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni terdapat bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal sendiri terdapat halaman sampul, halaman judul, dan seterusnya. Bagian inti terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Sedangkan pada bagian akhir terdapat daftar rujukan, lampiran, riwayat hidup, dan pernyataan keaslian tulisan. J adalah daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Semua bahan pustaka yang disebutkan dalam teks transkripsi tersebut harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Demikian pemaparan metode penelitian kualitatif oleh kelompok kami. Bila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.